Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Caca di channel kesayangan kalian, channel Recehan Film. Di video kali ini, Caca ingin mengulik alur cerita film yang berjudul Red Notice yang dirilis tahun 2021 kemarin. Diperanin oleh Dwayne Johnson sebagai John Hartley, Ryan Reynolds sebagai Nolan Booth, serta si cantik Wonder Woman Gal Gadot sebagai pencuri kelas kakap bernama Sahar Black alias The Bishop. Kolaborasi ketiga bintang terkenal ini menjadikan film ini di penayangan perdananya menjadi booming loh. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita ulik detail alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk silahkan subscribe dulu ya. Sekalian aktifkan lonceng untuk notifikasinya biar di saat ada video baru dari Caca, kalian langsung akan mendapatkan update-nya. Jika sudah, terima kasih ya. Dan semoga teman-teman saya selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Waktunya ngulik alur ceritanya, let's go! Film dimulai dengan kisah satu telur Cleopatra yang hilang di Mesir pada tahun 1907 dan cuma tersisa 2 telur sekarang. Telur Cleopatra pertama dipajang di Museum Roma, sedangkan telur kedua udah dijual ke pelelangan dan saat ini disimpan di koleksi pribadi seseorang. Namun untuk telur ketiganya tidak pernah ditemukan sejak setelah insiden telur ketiganya tersebut hilang. Diceritakan apabila ketiga telur itu bersatu, maka akan menjadi momen penting untuk pertama kalinya dalam 2000 tahun lamanya. Suatu hari di kota Roma, Italia, seseorang bernama The Bishop menginformasikan jika akan adanya kejadian pencurian telur pertama yang berada di museum yang bakal dilakukan oleh pencuri seni profesional yang juga selama ini menjadi DPO internasional. Berita ini diketahui sama agen bernama John dan polisi Interpol bernama Das. Di sana mereka melihat telur Cleopatranya ternyata masih ada. John lalu mengeceknya dengan menggunakan sebuah alat sensor panas. Setelahnya, John menyadari kalau telurnya itu palsu. Untuk membuktikan perkataannya, John meminta kepada seorang bocah minuman Coca-Cola yang sedang bocah itu pegang, kemudian menuangkannya ke telur tersebut. Alhasil, telurnya menjadi meleleh dan segera menyuruh timnya untuk segera menutup ruangan tersebut. Si pencuri seni yang bernama Nolan ternyata juga berada di ruangan tersebut. Di saat ia kabur dari sana, ternyata diketahui oleh John yang sontak langsung mengejarnya. Garcep ya. Nolan merasa ia telah berhasil kabur dari John dan para polisi, namun rupanya John muncul dan mencegatnya. Di saat John menodongkan pisau ke Nolan serta meminta tas yang berisikan telur, tiba-tiba Das muncul hingga Nolan melihat kesempatan untuk kabur. John lalu mengejarnya hingga berhasil menangkapnya sampai mereka berdua jatuh dari gedung. Namun lagi-lagi si Nolan bagai belut yang sulit ditangkap. Di saat Nolan berhasil kabur dengan memakai skuter, John melihat sebuah mobil mewah dan segera memakai mobil tersebut untuk mengejar Nolan. Jadi intinya kejar-kejaran nih. Lalu, tiba-tiba dari arah samping sebuah mobil pengangkut es krim muncul hingga membuat kedua mobil tersebut tabrakan. Cerita berpindah ke 2 hari kemudian, Bali. Di sebuah rumah besar yang berada di sebuah pulau, terlihat Nolan baru saja tiba. Di saat ia baru saja masuk ke rumah, ternyata di dalam sudah ada John yang lagi santai menunggunya duduk di sofa. Kemudian Das bersama para polisi Brimob datang untuk menangkap Nolan. Mereka berhasil mengambil telurnya lalu memberitahu kalau Nolan sudah lama diincar oleh mereka dan menjadi buronan ke-18 negara termasuk Indonesia. Jadi ya mereka bisa melacak keberadaannya hingga ke sini dan akhirnya Nolan pun ditangkap. Karena takut kenapa-napa sama telurnya, Das menyarankan buat menaruh di mobil satunya lagi. Setelah telurnya ditaruh dan di pintunya ditutup oleh seorang polisi, dia malah membukanya kembali dan mau mengganti telurnya sama telur yang palsu. Ketika ia masuk ke mobil dan diberitahu kalau pintunya terbuka, John mengeceknya dan merasakan ada seseorang di sana. Setelah memastikan aman, mereka memutuskan untuk berangkat. Ternyata si pencuri sudah bersembunyi di bawah mobil dan berhasil mengambil telur aslinya. Dialah si pencuri yang dijuluki dengan The Bishop. Kembali ke Roma, Das datang untuk menemui John di sebuah bar. Di sana dia menunjukkan kalau telurnya palsu dan menuduh jika John lah yang melakukannya. John kaget ya mendengarnya. Das menjelaskan dengan bukti jika John pernah menerima transferan sejumlah dana di rekening di hari telur tersebut dicuri. Jadi kedatangan Das di sini ingin menangkapnya.
Namun, John menjelaskan jika dirinya tidak mengetahui semua ini. Ia merasa ini sebuah jebakan yang dilakukan oleh Bishop atau Nolan. Tapi tetap saja, Das tidak percaya. Alhasil, John tetap ditangkap dan dikirim ke penjara Rusia. Di sana, dia kebetulan satu sel sama Nolan yang duluan masuk ke dalam sel tersebut. John yang penasaran mengenai telur tersebut, bertanya ke Nolan. Kemudian ia mendapatkan informasi jika seorang miliarder kaya akan membayar mahal jika ketiga telur itu dibawa ke Mesir pada malam pernikahan putrinya, yang ternyata putri dari si miliarder itu bernama Cleopatra. Nolan juga sudah mengetahui kalau telur keduanya adalah milik dari dealer senjata internasional yang berada di vilanya di Valencia. Jadi, Nolan berencana mau kabur dari penjara dengan bantuan John. Dimulailah rencana tersebut. Yang pertama Nolan ingin lakukan adalah bikin kekacauan dengan meneriaki ke para narapidana kalau John adalah polisi. Karena pada dasarnya para napi tidak suka sama polisi. Lalu datanglah seorang narapidana mendekati John dan memukulnya. Okay, look. I don't want to do a whole prison fight. Atas kejadian tersebut, para petugas bersenjata segera menghentikannya dan membawa mereka berdua di balik sel. Setelah beberapa saat, di sel, John dan Nolan diajak untuk bertemu dengan kapten mereka yang ternyata adalah The Bishop sendiri. Bishop mengetahui sepak terjang Nolan yang sudah mencuri di berbagai negara, termasuk di Jakarta, serta menganggapnya kalau dia adalah pencuri nomor 2 di dunia, sementara dirinya adalah yang nomor 1. Kemudian, Bishop mengaku kalau dirinya lah yang melakukan deposit dana ke John. Setelah memberitahu mereka berdua, selanjutnya Bishop akan mengincar telur kedua dan telur ketiga. Telur ketiga sebenarnya sudah diketahui oleh Nolan keberadaannya. Jadinya, Bishop ingin mengetahui dan akan mengeluarkannya dari penjara plus dapat 10% bagiannya. Mendengar itu, Nolan sontak menolaknya, tapi Bishop cuek. Ia malah pergi begitu saja untuk segera mencuri telur keduanya. Cerita berpindah ke beberapa hari kemudian ya. Ketika mereka lagi memperbaiki dinding-dinding yang bolong, John mengajak Nolan bekerja sama untuk menangkap Bishop, sementara dirinya akan membantu Nolan buat mencuri telur keduanya. Dan kesepakatan pun terjadi. Put her in prison. Keesokan harinya, mereka memulai aksi untuk kabur. Rencana masih sama seperti sebelumnya, di mana Nolan akan membuat kekacauan, hingga di saat para napi sibuk kebuk-kebukan dengan para penjaga, keduanya segera pergi menuju ke pintu keluar yang terkunci. Untuk membuka pintu tersebut harus menggunakan smart card. Dan ya, Nolan pun sudah memiliki kartu tersebut. Setelah berhasil keluar dan berada di tembok, Nolan ternyata sudah menaruh batu kecil untuk menghancurkan batu-batu yang mereka rapikan sebelumnya. Nolan lebih dulu pergi untuk dapat mengambil heli, sedangkan John menahan para penjaga yang mulai berdatangan. Di saat heli sudah ingin terbang, John pun berusaha mencapai heli tersebut hingga pada akhirnya mereka pun berhasil kabur setelah menghindari rocket launcher. Cerita berpindah, di London, terlihat Bishop telah menyelinap masuk ke ruangan staf Interpol dan mengetahui John sama Nolan yang berhasil kabur. Jadi dia sengaja memberitahu ke Das tentang kaburnya mereka berdua, sekaligus memberitahu tentang acara pesta yang akan diselenggarakan sama si pemilik telur kedua di Valencia. Tampak Nolan dan John menemui seorang pria yang adalah sahabat Nolan. Dengan bantuan pria tersebut, mereka meminjam pesawatnya untuk dapat mengejar Bishop di Valencia. Di tengah perjalanan, ia merencanakan untuk bisa masuk ke dalam ruangan tersembunyi telur keduanya setelah terperinci. Singkatnya, setelah tiba di villa si pemilik telur kedua, mereka berdua hadir dalam pesta. Mereka akhirnya bertemu dengan Bishop. John lalu menghampirinya dan mengajaknya buat berdansa dengan tujuan bisa diawasi terus-menerus di sana. Rupanya mereka tengah diperhatikan oleh si pemilik villa yang bernama Soto. Soto yang iri melihat si John bisa dekat dengan wanita cantik itu, maka ia pun menghampirinya. Setelah mereka berbincang-bincang, Soto pun pamitan untuk menyambut semua tamu-tamunya. John dan Nolan lalu memutuskan untuk menyelinap masuk ruangan rahasia setelah mendapatkan semua benda-benda yang mereka perlukan. Sialnya, aksi mereka diketahui sama si penjaga CCTV yang melihat notifikasi di komputer jikalau pintu rahasia tengah terbuka. Jadi mereka memberitahu ke penjaga buat melaporkan ke bos. Tepat ketika John dan Nolan ingin masuk ke dalam ruangan rahasia, Das tiba dan menodongkan senjata ke mereka. John sempat meyakinkan
membuktikan ke Das jika dirinya tidak bersalah. Mendengar itu, Das menyuruh John untuk membuktikannya dengan cara menangkap Nolan. John pun berbalik dan ingin memborgol tangan Nolan, namun itu hanya tipuan semata. John kemudian berbalik dan segera menepis pistol Das hingga terjatuh. Keduanya segera masuk ke dalam ruangan rahasia. Akhirnya mereka menemukan telurnya di sana, namun ternyata Bishop sudah berada di sana dan sedang menunggu mereka. Bishop memberi tawaran sekali lagi, namun keduanya tetap menolak. John malah sudah berniat untuk menangkapnya, hingga Bishop pun menantang mereka berdua untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai, hingga pada akhirnya mereka berdua harus mengakui kemampuan Bishop. Setelah itu datang si Soto dan menangkap mereka berdua. Dan terungkaplah, rupanya Bishop memang sudah bekerja sama dengan Soto. John dan Nolan lalu dihajar hingga pingsan. Keesokan harinya, mereka tersadar tengah berada di basement Colosseum, tempat di mana mereka disekap. Bishop tiba dan mulai bertanya ke Nolan di mana telur ketiganya berada. Namun lagi dan lagi, Nolan menolaknya. Bishop pun mulai menyetrum John agar Nolan dapat membuka mulut. Merasa kasihan pada John, Nolan pun akhirnya memberitahu kalau telur ketiganya ada di piramida Mesir. Dia mengaku kalau ibunya adalah ahli Mesir kuno dan dirinya bisa bahasa Mesir sejak kecil. Maka dari itu, Nolan mengetahui kalau telur ketiganya berada di makam rahasia Cleopatra. Bishop dan Soto langsung merayakan kemenangannya dengan cara tos-tosan minuman. Lalu tanpa diduga, ternyata di dalam minuman Soto telah dicampur obat bius. Soto pun pingsan. Setelah itu, Bishop pergi membawa serta telur kedua. Setelah kepergian Bishop, Soto sadar lalu menyalahkan John dan Nolan atas kejadian tersebut. Lalu ia mengambil pistol dan mulai menembaki keduanya. Namun karena penglihatan Soto masih kabur, ia tak sadar jika John berhasil bebas dan langsung menghajarnya hingga pingsan kembali. Rupanya, John berhasil bebas karena ulah si Soto juga, yang tanpa sengaja menembak tadi malah mengenai borgol John. Di saat John ingin pergi sendiri meninggalkan Nolan dengan alasan jika Nolan telah mengatakan di mana telur ketiganya berada. Namun Nolan pun berterus terang jika telur tersebut tidak berada di Mesir. Dia berbohong kepada Bishop tadi. John pun melepaskannya dan mereka berdua kabur. Sepeninggalan tempat itu, Soto sadar dan mulai mengejarnya. Saat tiba di tengah-tengah Colosseum, mereka langsung dibuat kaget dengan kondisi tempat itu, dengan banyaknya penonton serta seekor banteng yang siap-siap menyerang. Mereka sontak kabur, dan di saat itu juga Soto muncul dari bawah hingga keinjek sama banteng. Mereka berdua akhirnya berhasil kabur. Singkatnya, mereka melanjutkan perjalanan dengan memakai kereta. Nolan mulai mengungkapkan di mana telur ketiganya berada, dengan menceritakannya kalau ayahnya adalah salah satu pemburu harta karun pada saat zaman Perang Dunia Kedua. Dulunya, Nolan sempat menemukan sebuah arloji super antik dari kantor ayahnya, dan dia merasa ayahnya lebih mencintai arlojinya daripada dirinya. Nolan merasa kesal dan menghancurkan arloji tersebut. Di saat arloji ayahnya pecah, Nolan menemukan petunjuk di mana letak telur ketiganya berada, yang ternyata berada di sebuah bunker Hitler yang hilang di Argentina. Maka mereka berdua menuju ke sana. Sesampainya di lokasi telur ketiganya, mereka tidak menemukan apa-apa pun di sana. John kesal dan marah, ia membanting sesuatu ke tanah. Kejadian itu justru membuat mereka mendengar sesuatu di bawah tempat mereka berada. Mereka segera mengeceknya hingga mereka berhasil menemukan bunker tersebut. Setelah masuk ke dalam, mereka menemukan sebuah pintu berangkas besar yang terkunci. Nolan menyadari jika tempat kuncinya sama persis dengan apa yang ia temukan di arloji ayahnya. Dan benar saja, di saat ia memasukkan ke tempat kunci tersebut, pintu pun berhasil dibuka. Setibanya di dalam, mereka menemukan sebuah mobil antik yang masih bisa digunakan. Singkatnya, di dalam mereka berhasil menemukan telur ketiga. Rupanya, diam-diam Bishop mengikuti mereka. Ini adalah bagian dari rencana Bishop yang dimana ia menyadari jika Nolan telah membohonginya. Maka diam-diam ia menunggu hingga keduanya berhasil bebas dan mulai diam-diam mengikutinya. Di saat Bishop ingin mengambil telur ketiga, Das beserta rombongannya tiba dan mulai menyerang mereka. Di sela-sela acara tembak-tembakan tersebut, Bishop menjelaskan ke mereka berdua sepertinya Das mengikuti Bishop dan menuntunnya ke tempat ini, yang artinya plot twist di mana Das juga rupanya mengincar telur ketiga. Mereka bertiga memutuskan untuk bekerja sama dan dengan menggunakan mobil tua tadi, mereka berhasil kabur melalui terowongan hingga sampai ke ujung jalan yang menuju ke air terjun. Karena tak ada pilihan, mereka bertiga lompat ke air untuk dapat kabur dari kejaran Das dan pasukannya.
plot twist yang membagongkan kembali, di mana Nolan dibuat terkejut dengan kenyataan jika rupanya Bishop dan John sebenarnya bekerja sama, dengan ditunjukkan adegan bertukar jigong di hadapan Nolan. John lalu mulai menjelaskan kalau telur pertamanya sebenarnya ia berikan ke Bishop saat di Bali, lalu telur keduanya diambil oleh Soto, dan telur ketiganya adalah dengan Nolan yang menuntun mereka sejak awal. Serta di saat mereka tengah disekap, diam-diam Bishop telah memberikan kunci borgol ke John. Itu mengapa John bisa berhasil melepaskan diri dengan mudah, bukan karena Soto salah tembak, melainkan kunci memang telah ia pegang sejak awal. Setelah terungkap semuanya, John dan Bishop meninggalkan Nolan setelah memborgolnya di pohon. Singkat cerita lagi, berpindah ke kota Kairo, Mesir. Di sana, terlihat pesta pernikahan yang sedang berlangsung dengan menunjukkan sang miliarder yang menghadiahkan putrinya ketiga telur Cleopatra. John dan Bishop tersenyum menyaksikan serah terima ketiga telur tersebut. Lalu tiba-tiba muncul cameo Ed Sheeran di sana. Lalu tiba-tiba lagi muncul para polisi Interpol yang menangkap si miliarder sekaligus si putri. Rupanya ini semua sudah direncanakan oleh John dan Bishop setelah ia berhasil mendapatkan dana besar hadiah dari si miliarder. Ed Sheeran yang ditabrak oleh salah satu polisi malah tak terima dan mulai menyerang, hingga pada akhirnya ia pun ikutan ditangkap. Membagongkan banget gak sih? 6 bulan kemudian, setelah kejadian itu, terlihat John dan Bishop menikmati liburan di atas kapal, lalu tiba-tiba muncul si Nolan. Mereka berdua tampak tak begitu kaget atas kemunculan Nolan. Diceritakan, Nolan rupanya ditangkap oleh Das kala itu. Kemudian, di tengah perjalanan, Nolan berhasil kabur dengan kemampuan yang ahli dalam kabur-kaburan. Nolan yang mengetahui rencana pengkhianatan John dan Bishop ke si miliarder, memutuskan untuk menginformasikan ke Das akun rekening tempat penyimpanan uang dari si miliarder, hingga membuat akun tersebut berhasil diblokir, serta semua aset-aset milik mereka hingga nol tak tersisa. Namun dari itu semua, Nolan berkata jika ia tak dendam ke mereka berdua. Meski pada akhirnya mereka tak mendapatkan apa-apa atas aksi ini, namun Nolan menawarkan untuk bekerja sama dengan mereka berdua untuk melakukan aksi pencurian yang lebih besar lagi. Awalnya keduanya menolak dan sempat terjadi perdebatan panjang, namun ujung-ujungnya mereka setuju. Di sisi lain, Das beserta pasukannya datang untuk menyergap mereka. Namun saat tiba di kapal, ketiganya telah berhasil kabur. Lagi-lagi kabur. Di akhir film, mereka bertiga resmi menjadi buronan internasional yang sekarang tengah berada di kota Paris, Perancis, buat mencuri sesuatu yang lebih besar lagi. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis video kali ini ya. Yang ingin request alur film lain yang Caca akan ceritakan, tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, Caca undur diri. Wassalam. Don't forget to be happy guys.